Halo, perkenalkan nama saya Fahlevi Anwar, peserta Latsar CPNS Angkatan 25 dari kelompok 4. Kini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pembelajaran yaitu komitmen mutu. Pada pembelajaran mengenai komitmen mutu, hal tersebut berkaitan erat dengan efektivitas yaitu menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kemudian berkaitan pula dengan efisiensi yang merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selain itu, dalam komitmen mutu akan menimbulkan inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Konsep dasar mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia. Mengutip pendapat salah satu pakar tentang pengertian mutu, yaitu menurut Edward Deming, mutu adalah apapun yang terjadi menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya juga. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect, dan tanpa pemborosan atau zero waste sejak memulai setiap pekerjaan. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Lalu ada juga metode perbaikan mutu, diantaranya dengan menggunakan metode PDCA atau Plan Do Check Action. Lalu yang kedua, diagram sebab dan akibat. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan perencanaan berbasis rencana mutu, pengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, dan juga merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, dan juga memiliki target mutu layanan. Sekian pembelajaran mengenai komitmen mutu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.